Boleh tadi saya ulang lagi dengan apa yang disampaikan oleh pakar pendidikan Imam Darkasi. Kullu ma nara wa nasma wa nuhis bahwa darsun. Semua yang kita lihat dan kita perlihatkan kepada anak-anak, semua yang kita dengar dan kita perdengarkan kepada anak-anak, semua yang kita rasakan dan kita berikan perasaan kepada anak-anak, itu adalah pendidikan dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, sebulan yang lalu kalau tidak salah saya ke sini. Nah, karena kemarin Pak Imam hubungi saya untuk melanjutkan kegiatan yang baru sedikit. Saya bilang saya tidak bisa, Pak. 2 Ahad kemarin saya berumrah bersama jamaah, baru pulang Sabtu kemarin. Nah, ini makanya masih suaranya serak-serak becek, bukan serak-serak basah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang didambakan oleh semua orang. Keluarga yang tenang, tentram, nyaman. Hidup itu kan yang kita cari nyaman dan tenang. Seberapapun keberadaan seseorang, kalau tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, ya nggak ada apa-apanya. Untuk itu kita pernah belanja di pasar Keramat Jati, pasar induk, jam 2:30 malam. Berangkat dari rumah jam 12:30 karena ada acara kebutuhan yang perlu banyak sayuran, belanjanya di pusat. Kemudian setelah kita masuk sana jam 2:30 keluar dari pasar, ibu-ibu sudah pada naik di mobil terbuka. Bayangkan dinginnya ya Pak, malam-malam. Tapi subhanallah, itu di atas mobil terbuka tidur ngorok nyenyak. Ngorok Pak, udah pada tidur, capean rupanya, tidur nyenyak. Apa itu maknanya? Itu adalah ketenangan, ketentraman. Apa sebabnya? Karena dagangan yang dia bawa adalah dagangan yang halal. Halal. Sederhana sekali, tapi dia bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kan banyak orang rumahnya keren, nggak bisa tidur di rumah. Dia harus cari tempat lagi. Di tempat itu yang baru pun dia tidak bisa tidur, tambah dosa. Karena ada karaoke, karena ada musik. Terus nggak cukup ada musik, ada minuman. Nggak cukup ada minuman, ada yang layani. Wah, makin jauh dah. La haula wala quwata illa billah. Nah, keluarga sakinah adalah keluarga yang sekali lagi dia tenang, tentram, nyaman hidupnya. Kemarin sudah kita sebutkan satu persatu kelompok orang yang hidupnya itu mendapat ketenangan dan ketentraman. Terus materi apa yang bisa membuat keluarga itu jadi tenang? Nah, keluarga itu kan komponen ayah dan ibu serta anak-anak. Itu keluarga. Nah, materi apa, bahan apa yang membuat mereka itu tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, ada keharmonisan dan ada kasih sayang di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, materinya, bahan untuk membuat sakinah itu bukan basa-basi. Bahannya sangat original.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga isi materi Al-Quran, tidak ada yang berubah satu huruf pun, semua terjaga. Itu pertama, materinya adalah ayat-ayat Allah yang terkandung, yang terhimpun dalam satu kitab yang namanya Al-Quran, berjumlah 6.236 ayat. Dan alhamdulillah ini sudah ditafsirkan oleh para pakar, kita tinggal baca doang. Tinggal asal rajin duduk bersama para ulama tafsir, yang nantinya kan tidak cukup kita cuman baca Quran, hafal Quran, ngerti Quran, tapi tidak ditopang oleh beberapa komponen ilmu yang memang mengantar kita paham Al-Quran secara syamil, secara utuh. Kemudian yang berikutnya apalagi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini materi yang kedua, yang bisa membentuk keluarga sakinah, fiha mawaddah warahmah. Yang bisa membentuk keluarga sakinah, materi yang kedua adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dengan bimbingan wahyu dari Allah. In huwa illa wahyuha, tidaklah yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin, kecuali wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Nah, ini tentunya Bapak Ibu tidak cukup dua materi ini tanpa ditopang oleh ilmu-ilmu yang lain. Sekali lagi, apalagi kalau anak-anak muda, kalau kita kan sedikit gaptek ya Pak, kita sedikit gagap teknologi gitu. Karena memang lahir zamannya beda dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita memang lahir sudah ada komputer, sudah ada smartphone, makanya ya tanpa belajar formal pun dia secara otomatis bisa mengoperasionalkan itu. Subhanallah, ini dua materi ini terus diperes, diperkecil menjadi 3 komponen. Itulah yang tergambar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk seperti ini di dalam masjid. Rasulullah juga duduk di dalam masjid bersama para sahabatnya. Bainama nahnu julusun, kata siapa nih? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami sedang asyik bercengkerama bersama Rasulullah ya, dengan materi yang dia sampaikan, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tiba-tiba muncul seorang yang ganteng banget, rambutnya hitam, bajunya serba putih, ya, nggak ada yang kenal satupun. Langsung merapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, akhbirni anil Islam ya Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad Rasulullah, tolong beritahukan saya apa yang namanya Islam itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita wajib berterima kasih kepada Allah, wajib bersyukur kepada Allah. Kita dikenalkan Islam, kita memeluk Islam, kita meyakini Islam. So, kasihan Pak. Ya memang sudah kadang-kadang, makanya kalau melihat orang yang aneh-aneh, Allah yahdihim, kita doain mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada agama Islam ini.
Sebab kalau tidak beragama Islam itu kan hidup tidak ada tatanan, tidak ada aturan. Kesian banget. Ya Allah, kesian deh. Ya, kalau hidup tidak ada aturan, ya kayak di jalan raya yang tidak ada aturan, tidak ada lampu merah, tidak ada rambu-rambu, maka jadinya apa yang terjadi di jalanan? Ya bisa kecelakaan, ya bisa tidak bergerak sama sekali karena masing-masing mau duluan. Makanya di perempatan nggak bisa bergerak. Itulah hidup yang tanpa aturan. Makanya ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, rambu-rambu berikutnya, itu semuanya adalah sebuah aturan yang wajib ditaati. Pun dalam kehidupan yang lebih besar lagi sudah dikasih panduan oleh Allah yang namanya Al-Quran. Nah, Quran itu tentunya besar, ya, 6.236 ayat, belum lagi ayat-ayat yang tercipta di atas permukaan bumi ini. Nah, materi inilah yang membuat kita orang ini nyaman, tenang, tentram. Kita boleh baca apa saja, tapi Quran jangan sampai terlupa. Satu hari satu malam mau berapa lembar silahkan, tapi jangan sampai lupa. Mau 2 halaman, mau 3 halaman, mau seterusnya, sehingga kita nanti tidak tersibgoh, tidak terbentuk pola pikir kita, gaya hidup kita dengan bacaan-bacaan yang ada di media massa, dengan suara yang ada di media massa. Itu berbahaya kalau itu saja yang kita baca, yang kita lihat, dan yang kita dengar. Kullu ma nara wa nasma wa nuhisba huwa dars. Ini salah satu perkataan yang disampaikan oleh pakar pendidikan yang sangat terkenal, Imam Zarkashi. Semua yang kita lihat dan kita perlihatkan, semua yang kita dengar dan kita perdengarkan, semua yang kita rasakan, itu adalah bagian daripada pelajaran dan pendidikan untuk anak-anak kita dan untuk kita pastinya. Makanya jangan sampai terlepas, ya. Ketika anak muda, seorang yang ganteng ini bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, Rasulullah menjelaskan, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana aw wa tahujjal baita wa tasuma ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu apa? Islam kita lihat dalam penjelasan Nabi dulu di depan, sebelum kita uraian yang ini. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu asal katanya ada aslama. Aslama itu adalah fiil yang sudah ditambah dengan huruf hamzah di depannya. Asalnya salima. Salima selamat, kalau aslama menyelamatkan, mengantarkan sukses, mengantarkan bahagia, mengantarkan ketentraman jiwa. Itu dengan berislam. Ya. Nah, Nabi bilang kesejahteraan, ketentraman, keselamatan, kebahagiaan itu bisa didapat, bisa dibangun di atas 5 dasar. Nah, jadi ini Islam. Makanya kita berbangga, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah taufik untuk berislam. Karena banyak orang yang Masya Allah hidupnya tidak berislam. Nah, akhirnya nggak bisa nyaman, maknanya tidak beraturan, tidak dengan aturan, akhirnya tidak bisa tenang hidupnya, kan stres. Kalau di jalan raya dengan lampu kuning kita terus bergerak cepat di perempatan, itu nauzubillah, berbahaya sekali. Tapi sudah kuning lah, rem, dan kalaupun mau lihat pelan-pelan lah, ini langsung set. Nah, ini tidak pakai aturan, namanya tidak waspada. Subhanallah. Nah, Nabi ketika menjelaskan satu persatu, Islam itu adalah
kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan, tidak ada Tuhan yang mematikan, tidak ada Tuhan yang maha kuasa, tidak ada Tuhan yang maha mendengar, itu kecuali Allah. Asma yang 99, Asmaul Husna itu ditempelkan di situ, ya, tidak dimasukkan ke situ. Maka hidup ini akan sangat tenang dan nyaman ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gak usah takut Pak, gak usah takut nak. Allah kasih kalau kamu jalan di jalur yang tenang, yang benar. Makanya jadi tenang kan, sakinah kita kan, keluarga yang tenang kan, keluarga yang sejahtera kan. Kenapa? Ya tenang. Rizki itu pasti sudah Allah janjikan. Setiap min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah sudah siapkan rizkinya, tinggal dijemput aja. Ya, laukanatil arzaqu tajri 'alal hijalah halakatil bahaimu kulluha. Kalau rizki itu berdasarkan akal cerdas, itu binatang mati semua. Enggak. Rizki itu sudah disiapkan semut. Ya Allah. Burung dengan berbagai spesiesnya, dia nggak usah bapak repot-repot. Kalau dia dikasih ruang, dia diberikan lingkungan yang nyaman, itu pasti singgah di pundak bapak tanpa bapak mandikan dan bapak kasih makan. Tahun 70-an Depok dan sekitarnya, Bojonggede dan sekitarnya, ya, itu masih sawah dan hutan belantara. Bapak saya itu petani, dia bajak tanah. Itu begitu dia turunkan alat bajaknya namanya luku sama garu dengan kerbau dan sapinya bergerak, kemudian burung jalak seren berdatangan dan singgah di atas sapi, di atas pundak papa saya, bahkan di atas kepalanya, dengan berbunyi dan teriak-teriak, enggak tahu maknanya. Enggak usah dimandikan, enggak usah dikasih makan. Begitu digerakkan lukunya, maka tanah terbalik, disitulah cacing keluar, disitulah diambil makanan-makanan dia, dan sangat bersahabat. Luar biasa. Nah subhanallah, jadi kita kan nggak takut tuh. Ya, ketika aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang memberikan rizki, kecuali Allah akan yang memberikan ilmu, kecuali Allah yang memberikan ketenangan, kecuali Allah yang memberikan kekuasaan. Ya kita boleh mencari, berusaha menjadi penguasa, ya tapi jangan nabrak-nabrak. Kenapa? Karena kekuasaan bukan segalanya. Bukan segalanya. Jabatan tinggi bukan segalanya. Ya tadi yang kita sebut di awal, seorang ibu dengan dagangan yang cuma satu bakul, tapi dia ngorok di atas kendaraan open cup, di atas kendaraan bak terbuka, luar biasa. Sementara yang tidur dalam hotel berbintang 5 nggak bisa tidur, ya, stres dan seterusnya. Kenapa? Karena pikirannya terbayang dengan macam-macam yang diharamkan, yang selama itu dia kerjakan. Nah ini syahadat ini Pak, bukan basa-basi. Kalau sudah syahadat, tauhid tertanam dengan baik, maka mental anak-anak, bayangkan dengan wiridan yang kita baca tadi sama Ustadz kita, memimpin sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan kalau bayangan orang-orang yang tidak punya tahlil ini, Sayyidul Tahlil nih. Sayyidul Tahlil ada Sayyidul Tahlil, ada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Tahlil itu apa? Puncaknya tahlil itu tahlil itu. Kalimat tahlil yang paling keren itu. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lahul mulku, dia yang punya kerajaan. Walahul hamdu, dia yang punya segala pujian.
yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dan dia yang matikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia adalah atas segala sesuatu begitu maha kuasa. Nah, kalau orang-orang Hamas itu tidak punya wiridan itu, kagak berani Pak, gak akan berani menghadapi Israel yang dimana media massa sedunia sudah memberikan imajinasi, memberikan gambaran bahwa Israel itu adalah tentaranya kuat, senjatanya canggih dan modern. Hamas itu berapa? Hamas itu kecil di Gaza, kecil benar. Subhanallah. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Hamas begitu berani menghadapi mereka? Karena tadi ada kalimat itu, ada Sayyidut Tahlil. Dan Sayyidut Tahlil kita jadikan wiridan pagi dan sore. Setelah sholat maghrib pasti 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jadi tenang kita. Boleh Bapak nyalek, boleh. Dengan segala ikhtiarnya silakan nyalek. Tapi kerajaan dan kekuasaan itu bukan punya kita dan bukan punya siapa. Kalau Allah tentukan jadi Pak. Nah, kita baca Yasin apa tiap malam Jumat. Ya, kalau saya di kampung, emang lahir di kampung dengan Yasin yang sangat tradisional, yang sangat mengakar. Kalau nggak malam Jumat ya pada saat pengajian baca Yasin. Di ayat terakhir apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah sudah mau, nah, silakan nyalek. Tapi ingat, ini dengan wiridan ini kita tidak stres, tidak perlu jor-joran, tidak perlu nabrak-nabrak. Ya, kalau Allah sudah kasih kan tinggal kasih pancing doang. Pasang pancing, kalau dulu neger Pak di rawa-rawa. Tahu neger ya Pak? Neger. Kita tidak perlu ribut Pak, pusing-pusing. Ambil sebatang bambu, kemudian kita siapkan kenurnya, kemudian kita pasang pancing, kasih umpan, taruh aja sudah. Lah kita sudah daftar, sudah berdoa, persyaratan lengkapi, sudah selesai. Tinggal terus berusaha, kenalin saya ini, begitu kan? Nggak usah ribut-ribut, nggak usah jelek-jelekan saudaranya. Mau ribut, jelek-jelekan saudaranya, itu kan gibahnya bukan main. Nah, sekarang ini ngeri nih, hati-hati. Kita nggak usah ikut-ikut sampai terperosok ke alam gibah. Ngomongin saudaranya, ya Allah kayak dia paling sempurna, enggak. Makanya pesannya jangan pada menghina. Dah, ini baik. Ada 3 calon baik, ya udah kita pilih yang terbaik, kan begitu. Ini soleh, kita lihat yang tersoleh yang mana, itu aja. Nggak usah diribut-ributin. Kenapa? Nanti unsur ghibah bisa jadi masalah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dengan wiridan ini yang dari syahadat yang kita baca tadi, maka kita tenang, nggak stres kalah. Ya sudah, sama Allah belum tentukan. Persyaratan lengkap kok. Lengkap, ijazah asli. Kemudian berkas-berkas lain, kesehatan segala macam lengkap, sudah selesai. Ya tinggal kita silaturahmi ke Masjid Radhatul Jannah. Pak, saya nyalek nih Pak, doain, begitu kan? Begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan syahadat modal luar biasa. Allah yang akan memberikan rezeki kita, Allah yang akan memberikan ilmu kepada kita, Allah yang akan memberikan kekuasaan pada kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dihubungkan dengan surat Yasin tadi, ayat terakhir. Kalau Allah sudah berkehendak dan mau, ya sudah, kun raisan, jadilah Anda seorang presiden, maka jadi. Kun ya raisan, kalau Allah sudah berkehendak Anda jadi gubernur, jangan kayak jadi. Jadi nanti kan nggak nabrak-nabrak tuh. Kalau nabrak-nabrakan malah jadi berisik, kita jadi stres. Ya, tapi dengan on the track nyaman.
Itu keyakinan yang harus dibangun dan terus diarahkan terus menerus kepada anak bangsa selama 13 tahun pendidikannya di TK, di SD, di SMP, di SMA. Selesai ini maka masuk ke tahap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Syahadat Rasul, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah duta Allah, utusan Allah, yang tentunya dengan sifat yang luar biasa, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat Nabi. Sidik, jujur. Kalau dia pilih-pilih Pak, itu ayat Quran nggak semua disampaikan, tapi ayat yang menyinggung dia pun disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Itu kalau ayat ini, kalau Nabi Nabi itu tidak sidik, ayat itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena ayat itu teguran buat beliau, peringatan buat beliau khusus pada saat itu. Kenapa? Dia sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh karismatik di kota Mekah, para konglomerat, para penguasa duduk di hadapan beliau, sedang asik dia berbicara, tiba-tiba muncul Abdullah. Ya, siapa Abdullah? Seorang yang buta. Nanya, dia nggak ngeh siapa yang depan Rasulullah kan, nggak tahu. Rasulullah wajahnya marah sama beliau, marah. Seketika Allah ingatkan, nggak boleh, harus kau terima dia. Belum tentu yang para penguasa itu mau ikut kamu, tapi dia pasti dia mau nanya yang jelas-jelas memang sudah ikut kamu. Masya Allah. Itu kalau ayat ini, kalau dia tidak punya sidik, pasti itu ditutup, tidak disampaikan. Karena itu mencoreng wajah beliau kalau bahasa kita. Dia salah, tapi dia sampaikan secara terbuka. Makanya dia jujur. Ya, sidik, kemudian amanah, ya, tabligh, ya, amanah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istri kepada kita. Silakan Mas, Bismillah, jangan senyum khasnya dilepas kita dari rumah, kemudian kita berangkat ke tempat tugas kita, anak-anak ya melepas kita pula dengan doa tashabukum salamah syamilah ya abi, kata anak-anak. Tashabukum salamah syamilah ya zauji, kata istri. Semoga keselamatan yang sempurna menyertai perjalanan ayah, perjalanan bapak, perjalanan suamiku yang tercinta. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah menjaga kepercayaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita banyak diberikan kepercayaan berupa istri, berupa suami. Kalau seorang ibu, berupa anak-anak, berupa harta, berupa jabatan. Kita jaga kepercayaan tersebut, jangan disalahgunakan. Nah, ini Rasulullah betul-betul amanah. Ya, sampai pernah anaknya, itu kan anaknya namanya Fatimah radhiyallahu anha. Suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Suaminya Fatimah itu miskin, Pak, tidak kaya. Fatimah tapi tidak pernah ngeluh apa-apa, menerima apa adanya. Satu saat Masya Allah, Ali salat di Masjid Nabawi, melihat di depan rumahnya itu ada beberapa ibu-ibu separuh baya. Nah, lalu melihat itu, Ali setelah sholat duhur pulang segera ke rumah. Begitu di rumah bilang sama Fatimah, Fatimah,
Aku tadi lihat ibu-ibu di rumah ayah, begitu ada beberapa orang, kayaknya kalau kau minta satu orang aja buat bantu kamu di rumah bisa deh. Emang kenapa? Karena Fatimah sedang punya anak Hasan Husain, sedang Masya Allah, rumah berantakan, dapur Masya Allah, begitu Pak. Fatimah sebagai istri yang salehah, yang muti'ah dengan suaminya, langsung dia berangkat ke rumah ayahnya, pesan dari suaminya agar minta satu orang pembantu. Sampai di rumah Nabi enggak berani berbicara apa-apa kecuali masuk ke rumah Nabi, dipeluknya oleh Nabi, dia langsung masuk ke dapur, beres-beres dapur, cuci piring segala macam rapi, udah masak rapi, dia izin pulang sama ayahnya. Masya Allah. Kalau kita punya anak perempuan kayak gitu ya Pak, adem bener kayaknya. Datang ke rumah nggak buka kulkas. Ya, enggak makan di meja tamu terus angkat kaki. Datang ke rumah kita, dia beres-beres dapur kita, bersihin, apalagi kita sudah makin lama-lama makin rapuh. Ditanya, Bapak mau makan apa Pak hari ini? Saya akan masakan. Masya Allah. Terus habis makan masak rapi, disajikannya kita, habis makan terus dia cuci piring, ini pas kita makan, Bapak yang mau minum obat apa Pak? Masya Allah, rasanya hidup ini udah kayak di sorga Pak. Yang mana Pak yang perlu dipijit-pijit Pak? Keren bener dah. Masya Allah. Ya Allah, itu Fatimah solehahnya bukan main. Sampai rumah Rasulullah langsung beresin dapur, beresin ini semuanya rapi, kasurnya rapi, udah masak, dia pamit. Ya Allah, nah nggak boleh pulang, makan dulu. Dicium keningnya, dipeluknya, dimanjakannya, kau luar biasa solehahnya. Ya Allah, nah jangan pulang dulu, ngobrol dulu sama ayah. Alasan Fatimah apa? Hasan di rumah nggak ada yang jaga, ayahnya mau berangkat. Kan lain Pak. Ini kan materi ini nih istri kita wajib tahu, anak perempuan kita wajib tahu. Kalau enggak dia dikiranya dikasih nggak pernah alhamdulillah kasih, ya kurang Pak segini mah, zamannya udah mahal semua nih, nggak begitu. Kalau Fatimah dikasih alhamdulillah, berkah, mudah-mudahan kan berkah. Hasan Husain, ya Allah. Akhirnya Fatimah betul-betul pulang, nggak makan Pak. Pulang ke rumahnya, disambut oleh suaminya, disambutnya dengan sambutan yang luar biasa, dipeluknya. Gimana Nek sayang, udah ngomong sama ayah? Kagak berani Pak, ya nggak berani. Ya Allah, memang kau salehah banget. Hanya Ali sendiri beranikan diri, sholat duhur lagi minta terus terang. Rasulullah, ya Allah, Fatimah kesian banget di rumah. Hasan Husain sedeng-sedengnya bener. Ya lompat sana lompat sini, berantakan terus, masak ini dan macam-macam. Akhirnya Rasulullah senyum, baik, Fatimah suruh kesini ya. Terus dipanggil, datang, disambutnya Rasulullah, dipeluknya erat-erat. Ya Allah, nah, kenapa kau tidak bilang kemarin? Kenapa sih sama ayah tidak transparan, takut-takut gitu? Kenapa bapakmu ini? Masya Allah, udah disampaikan. Ini ibu-ibu ini bukan punya bapak, titipan tentara yang jihad. Setelah dia tawan ibu-ibu, dititip sama bapak di sini. Maka dikasih makan sama ibumu, dilayani sama ibumu, mereka dijamu sama ibumu. Ya. Siapa ibunya? Aisyah radhiyallahu anha, kan udah di Madinah. Udah di Madinah. Ini semuanya bukan punya bapak. Kalau kamu mau tangguh, kuat, berbaja mental, bermental baja, luar biasa. Nih ada wiridan, ada amalan, kata orang Citayam, ada amalan, ada bacaan, bacaannya gampang bener. Tapi jangan ketinggalan ya nak, pagi baca,
sore baca, pagi sore doang dah. Apaan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa? 33 kali lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkap 100. Ini baca ya nak, pagi dan sore. Kamu jangan sampai kelupaan. Sesibuk apapun, serepot apapun, andai kata kau bangun tidur sholat subuh, anakmu sudah nangis, oke, bangun setelah sholat subuh, langsung salam, langsung bereskan anakmu, tapi tasbih jangan ketinggalan. Lah, subhanallah, subhanallah. Kan bisa Pak, subhanallah mah sambil ngerapin meja, hasil ngaronin beras, sambil ngangi, sambil ngakal, bisa. Allahu Akbar. Ini Fatimah luar biasa nak. Ini jamu, ini wiridan, ini bacaan kau baca. Makanya dia orang tangguh betul. Kayak nenek dan kakek kita. Nenek kita anaknya berapa? Hah? 2 Pak? Enggak, anaknya berapa? 8 10, bahkan sampai ada yang 14 anaknya hidup semua. Ada pembantu di rumahnya? Nggak ada Pak. Ada mesin cuci, ada magicom, ada sepeda motor. Berapa kapling tanah yang dia punya? 10 hektar. Si bapak tuh tamatan apa? Tamatan masjid dan musola, bukan tamatan IPB Pak. Bukan, tamatan masjid dan musola. Subhanallah. Karena memang mereka betul-betul keyakinan syahadatnya tinggi, ikut nabinya luar biasa. Tadi seberapapun dia tidak mau. Lah bayangkan saya masih kecil di SD dulu, itu jalanan dari Citayam sampai ke Depok itu kan ada sungai sebelah rel kan, ada jalanan kecil. Itu siapa yang bangun ya? Belanda Pak. Samping rel ada jalan kecil, itu bukan jalan raya, itu jalanan kuda untuk mengontrol air dan mengontrol rel. Sungainya, oh zaman kita masih kecil jangan coba-coba nanam pohon sereh, nanam pohon lengkuas di pinggir sungai. Aib, jelek benar, sesuatu yang hina-hina. Kenapa? Tanah itu adalah tanah negara dan syubhat kalau kita tanam apa-apa di situ. Sekarang nanam apa? Di pinggir jalan. Udah gitu bapak juga pada beli di situ. Beli apa? Beli yang mereka jual. Itu kadang-kadang suka bertanya saya, transaksi kita kira-kira gimana ya? Itu kan jalanan bukan milik pedagang itu. Milik siapa Pak? Nah di Brunei Pak, nggak ada penjual-penjual kaki lima di pinggir jalan. Nggak ada. Mereka pemerintah siapkan satu lapangan luar biasa dengan parkir yang sangat cantik. Mau kuliner apa Bapak di situ? Saya jajan malam, mau cari makanan apa di situ? Jadi tidak parkir lengkap, jadi jalanan rapi dan tertib, nggak ada yang jual di jalanan. Nah kita mau larang mereka nggak bisa, mereka dikasih tempat. Jadi memang sinergi Pak. Subhanallah. Nah itu saya beberapa kali sering ke Brunei. Itu kalau udah malam jajan, habis sholat isya saya jajan. Cari apa? Gado-gado kredok oh mau pecel lah. Lapangan yang semuanya itu lapangan terbuka. Dan Sultan Hasan Al-Bolkiah itu sering ngeluyur malam-malam, nggak pakai dikawal. Nanya beli, nah ya, awal-awalnya kan nggak pakai atap, nggak pakai rumah kios-kios. Nah kemudian dibangun dari dikasih listrik dan pedagang kuliner semua ada di situ. Jadi nyaman. Dan kita kadang-kadang mau bagaimana coba? Nah itu sungai yang luar biasa. Kenapa? Karena memang tahu itu namanya dari Siddiq. Lah kita kadang-kadang subhanallah. Kemudian Siddiq amanah. Dia jaga dijaga kemana? Yang namanya amanah itu apa sih?
kepercayaan camat diberikan wilayah segitu tuh. Halo camat, tolong dijaga itu wilayah Anda. Yang mana yang hak rakyat, yang mana yang bukan hak Anda, dan seterusnya dijaga. Makanya rakyat paham itu bukan hak dia, dia tidak sembarangan. Jadi tidak semalah bermain mata, oh wong camat dan kru Anda rapihkan itu, jaga itu. Kan itu nanti kalau rakyat menggunakan kan nyaman. Gak jauh-jauh dari Permata Depok, dari bendungan air Citayam itu sampai bendungan Permata Depok, kami dapat udang 1 kepis, Pak. Sekarang dapat apa? Turun ke sungai itu. La haula wala quwata illa billah. Itu semuanya adalah hal-hal yang tadi amanah yang diberikan kepada mereka tidak dijaga baik. Kepercayaan itu Anda diangkat atau ditunjuk menjadi camat, Anda tugasnya itu rapihkan, tertibkan, kan nanti masyarakat semuanya nyaman. Malah kalau di beberapa negara sungai itu sangat dimanjakan, pinggirannya ditata rapi, dikasih bunga-bunga, Masya Allah, luar biasa Pak, indah, dan ikan berseliweran, nggak ada yang buang sampah. Meluk di tahun 70-an kita sekedar nanam serai di pinggir sungai. Kenapa? Syubhat. Pamanit takos an syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa orang yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Keren benar. Sidik, amanah, tabligh, transparan Pak. Nabi kita tuh selalu sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka kalau ada orang bilang Nabi masih menutupi sekian ayat yang terkait, enggak, itu adalah fitnah. Itu fitnah. Kemudian yang terakhir tabligh, ya, sidik, amanah, tabligh, fatona, cerdas. Nah, kecerdasan itu dibangun juga dengan para sahabatnya di perang Badar, Pak. Beliau waktu itu mengambil posisi tempat itu jauh dari sumur. Nah, Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya tentang tempat yang beliau ambil. Kata Nabi, kata sahabat, Rasul, ini memang wahyu kita berada di setengah ambil tempatnya? Enggak, bukan wahyu. Ini adalah ijtihad saya. Kalau ijtihad saya boleh berijtihad dong Rasulullah? Iya, silakan. Begini Rasulullah, sebaiknya ngambil tempatnya jangan di sini. Kita masukkan sumur itu bagian daripada tempat yang kita kuasai. Jangan di sini. Nanti kalau kita di sini, sumur mereka pegang, mereka kuasai, maka kita tidak dapat air. Kalau nggak dapat air, habislah kita. Sumur kita ambil, kita jadi titik. Nah, disitulah. Karena apa? Al-harbu makidah. Perang itu adalah mengatur strategi yang canggih dan cantik sehingga bisa menang. Makanya perang Badar 313 orang sahabat-sahabat Nabi, tentara Nabi dengan pasukan orang-orang kafir 1000 lebih, tank baja 800, Nabi cuma tank baja 4 biji. Kalau bahasa sekarang itu bisa menang. Kenapa? Tadi strategi yang dia musyawarahkan dengan para sahabatnya, itu kecerdasan yang diambil dari para sahabatnya pula. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang materi nanti. Materi ini tadi syahadat tauhid 13 tahun. Syahadat Rasul masuk di dalam komponen itu, dan Nabi Masya Allah, karakternya, akhlaknya itu harus terus dikenalkan sehingga anak-anak kita betul-betul mentalnya luar biasa. Kenapa? Oh, Nabi di tengah padang pasir Pak, bisa punya onta ribuan ekor. Mana peternakan sukses kan? Makanya saya tidak setuju kalau Nabi bilang ngangon kambing. Nabi itu adalah beternak kambing dan onta di tengah padang pasir di usia dini. Di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan seperti di kita. Nah, kalau anak kita dengan mentalnya kemudian kena nabinya, Nabi di tengah padang pasir kok bisa punya onta ribuan ekor, punya ribuan ekor kambing. Bagaimana saya mau cari pulau yang kosong dah, begitu kan? Oh, takut mati, takut tombak. Enggak. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang matikan. Kalau belum waktunya mati akan mati. Enggak, lewat lautan dan seterusnya. Maka dia kelola pulau-pulau terjauh dari kita, darinya,
maka dia jadikan sebuah pulau kambing kah, pulau sapi kah, pulau kerbau kah, atau pulau bebek dan seterusnya. Punya helikopter beres dah. Begitu. Itu Rasulullah mengajarkan dalam syahadat Rasulnya, mencontohkan luar biasa. Setelah punya modal apa? Setelah punya modal, dia diajak berdagang. Kemana? Dagang ke Syam. Syam itu mana? Syam itu sekarang Palestina, Syria, Lebanon, Yordan. 4 negara. Udah Nabi di usia dini sudah bisnis dagang. Nah, cuman kan kadang-kadang ini kalau terus kita sampaikan ke anak-anak kita kan pasti punya obsesi. Wah, kalau gitu saya akan mencoba dagang pisang ke Timur Tengah. Kalau enggak saya mau coba dagang duren ke Timur Tengah. Kemana? Di Saudi itu duren 1 kilo jangan kulitnya ditimbang sekarang 150 rial per kilo. 150 rial. Saya bilang luar biasa. Ya, nah ini tentunya dengan militansi mereka yang tidak akan pernah mati kalau belum waktunya mati, tidak akan pernah meninggal kalau belum waktunya meninggal. Itu dari syahadat tauhid, syahadat Rasul. Makanya tenang, tidak takut dia. Dah, bismillah. Ya, diplomasi akan muncul kan dari ketenangannya. Sebab kalau takut bagaimana mau diplomasi, Pak? Kalau tidak tenang bagaimana mau ngomong ini itu? Yang ada sudah ketakutan dengan security yang kumisnya tebal, dengan gelangnya yang masya Allah cincinnya berderet gede-gede banget. Kalau tenang kan, nah ini orang kan ini, ya dia datang assalamualaikum atau selamat pagi atau good morning, salaman, how are you, terus basa-basi segala macam, tembus kok, tembus, ya, subhanallah. Dan benteng pertahanan yang begitu kuat tembus dengan tadi bismillah. Nah, bismillah mintanya dengan nama Allah yang maha pengasih. Ya Allah kasih saya, ya Allah yang maha kuat kasih saya kekuatan, yang Allah maha kuasa kasih saya sedikit kekuasaan untuk menjinakkan orang-orang yang ada di depan saya ini yang kelihatannya kumisnya tebal-tebal, masya Allah. Ya, kan ada strateginya, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syahadat ini adalah materi yang membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang militan yang nantinya bisa tenang alias keluarga sakinah. Kalau udah suami tenang, istri tenang, anak tenang, ya sudah namanya sakinah. Sakinah itu adalah tentram, nyaman, adem, ayem, mantap deh. Otomatis kalau sudah itu dua tadi adalah akidah yang namanya syahadat tauhid, kemudian syahadat Rasulnya adalah contohnya, maka masuklah kita mau berangkat sudah nih, mau berjuang nih, ada sholat. Sholat itu apa? Sholat itu al-lughatan ad-du'a. Sudah masuk suruh 5 menit lagi apa udah? Iya. Setelah kita punya keyakinan, kemudian contoh, kita harus ada doa. Doa itu apa? Ya sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Kalau istilahnya aqwalun af'alun muftahkan bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah doa, dan kalau dari tinjauan fikihnya sejumlah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah ini sholat tidak lama, 1 hari 1 malam, cuman 1 jam doang. 23 jamnya tadi untuk ngelola pertambangan, ngelola peternakan, ngelola ya pertanian, ngelola pasar, ngelola di industri dan seterusnya, termasuk memanage rakyat supaya mereka hidup dengan tentram. Itu adalah dari situ. Ya udah sholat, udah berdoa, mau tidur enggak lah. Masuk yang berikutnya namanya zakat. Zakat itu apa? Zakat itu adalah motivasi buat semua muslim untuk beraktivitas agar bisa berzakat emas dan perak, agar bisa berzakat harta pertambangan, agar bisa berzakat harta pertanian, agar bisa berzakat harta perdagangan, agar bisa berzakat hewan ternak. Luar biasa. Agar bisa zakat fitrah setiap tahun biar tidak ada yang kelaparan. Itu adalah zakat kerja keras.
Habis kerja keras, ada banyak duit, puasa apa? Puasa itu apa? Hemat-hemat lah, kalau hidup jangan berlebihan, jangan. Nah, Umar bin Khattab itu bisa menguasai 2 kerajaan raksasa karena dia hemat hidupnya. Habis kita puasa punya tabungan, maknanya kan haji dah. Haji ya, punya tabungan kita. Puasa hemat, haji adalah kita mau berangkat ibadah yang seumur hidup sekali dengan tabungan kita. Apa? Ya, tabungan kita bisa berangkat, Pak. Kalau banyak mah besok tahun ini bisa berangkat haji. Enggak usah nunggu 20 tahun, enggak. Pak Catur ya? Enggak usah. Cukup bayar tahun ini, tadi bisa berangkat berapa? Berapa? Di haji Puroda. Haji plus aja kadang nunggu. Haji plus nunggunya sampai 6 tahun. Haji Puroda bisa bayar, bisa berangkat. Ya, kalau ada tabungan enggak ada masalah. Dah, itu selesai di materi yang membuat kita, dan haji itu ibadah yang paling mengasihkan. Paling mengasihkan. Kenapa tidak? Bapak sudah bekerja keras bersama istri, berangkat, ambil hotel berbintang 5, sekamar berdua, sudah kembali lagi kan kayak bujangan, kayak habis nikah baru lagi kan sama istrinya, ya Pak. Lah, jangan habis sekamar berempat. Harus berempat, ini kan karena ada tabungan, kenapa nggak dipakai? Pakailah. Udah gitu, udah kerja dari muda, punya tabungan, jangan. Anak-anak ada rezekinya, jangan dipikirin banyak-banyak amat. Ya, kasihlah warisannya, tapi mereka ada rezekinya masing. Mau kita juga lahir nggak punya apa-apa, kenapa kita ketakutan nanti anak kita bagaimana? Enggak. Nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir, tapi sudah dibekali dengan ilmu dan iman yang tinggi, insya Allah. Dah, udah bel barusan Pak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang mau ditambah, silakan, saya siap mendengarkan. Barakallah. Ya, biar saya nggak lupa satu-satu habis ini sana ya. Jadi kalau kaya yang memang diperoleh dengan prosedural Pak, itu insya Allah tenang. Nah, orang-orang yang misalnya katakan orang-orang dalam kondisi sulit seperti tadi tukang sayur gambarannya, kalau dia nerima apa adanya juga tenang. Ya, yang jadi masalah keluh kesah yang terus dia sampaikan itu maka bukan solusi. Nah, tapi dia terus dengan kesulitannya menjadi tantangan buat dia bisa sukses. Di yang kedua-duanya kaya bukan sesuatu yang dilarang. Nah, jadi bahkan kalau Islam Bapak jangan tanggung-tanggung, punya pertambangan emas dan perak 2 gunung atau 3 gunung nggak apa-apa. Tapi nanti hak-haknya itu yang perlu. Jadi nanti kalau sudah memperolehnya dengan cara yang halal, yang benar, maka kekayaan itu menjadi sesuatu yang juga sangat menenangkan. Yang jadi masalah yang saya maksud adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, alias ada unsur dosa di dalamnya, itu nanti tidak tenang, gelisah terus hidupnya. Makanya dengan demikian kadang-kadang orang itu sudah dengan segala fasilitas tapi masih ngambil narkoba, saya nggak paham. Kenapa? Dia mau cari tenang supaya dia bisa tidur gitu. Nah itu Pak. Jadi makanya ini yang pertama. Yang kedua, pastinya memang fluktuasi turun naiknya kita dalam kehidupan itu pasti ada. Kadang-kadang ada tantangan, ada musibah, ada cobaan. Nah itu Bapak kembali lagi pada tadi tahlil, sayyidut tahlil kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu jadi pegangan. Jadi kalau Allah sudah wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah yang sudah ngatur. Kalau kita lagi buka perusahaan terus gagal atau pilot, ya sudah, itu usaha kita terima, insya Allah nggak selamanya siang, besok ada malam, nanti malam akan datang. Nah sama di saat ada kesulitan, kita orang kaya misalnya, ada orang kaya tiba-tiba pilot, perusahaannya bangkrut dan seterusnya, bangkrut tidak seterusnya, nanti ada lagi bangun, ada siang dan malam. Itu menjadi gambaran kita untuk mengelola hal-hal yang kadang-kadang datang cobaan, datang ujian, datang rintangan yang memang kita hadapi dengan penuh keikhlasan, semuanya muqaddar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam perjalanan kan saya sering memberikan teman-teman, semua kita inginnya on time. Tapi pada satu saat pesawat, bukan dibuat-buat nih, pesawat terlambat.
Ternyata setelah ditelusuri, kenapa terlambat? Itu udara sangat buruk, jadi pesawat tidak bisa terbang. Siapa yang dimarahi ini? Kita, panitia, apa pesawat, apa pilot? Tidak. Ini adalah cara Allah menunda keberkatan kita untuk kita selamat. Kalau kita tetap pasangan terbang, maka pesawat kita akan jungkir balik. Nah, itu jadi tenang. Nah, begitulah seterusnya berbagai macam masalah yang muncul. Insya Allah kita kelola dengan ketentuan Allah dan takdir Allah. Ya, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu Allah ciptakan itu dengan takdir dan ketentuannya. Di saat ada takdir yang baik, alhamdulillah. Di saat ada takdir yang kurang baik, kita terima dengan penuh keikhlasan. Insya Allah takdir yang berikutnya akan muncul. Karena takdir siang enggak selamanya siang. Nah, kita ada takdir malam. Begitu. Makanya banyak ayat yang mengingatkan kita, menenangkan kita, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan nanti akan ada kemudahan, ya, begitu seterusnya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Semua orang itu ya. Ini yang keterangan ini dalam saya deg-degan, ketakutan juga kondisi sekarang. Cuman kita tidak boleh frustasi dan putus asa untuk kondisi sekarang, karena memang boleh tadi saya ulang lagi dengan apa yang disampaikan oleh pakar pendidikan Imam Zarkasi, kullu manara wa nasma wa nuhis bahwa darsun. Semua yang kita lihat dan kita perlihatkan kepada anak-anak, semua yang kita dengar dan kita perdengarkan kepada anak-anak, semua yang kita rasakan dan kita berikan perasaan kepada anak-anak, itu adalah pendidikan dan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memang sangat sulit. Saya pengennya anak-anak itu masuk dari SD, SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri, pengen saya. Seperti saya juga dulu masuk dari SD negeri, SMP negeri gitu. Tapi zaman saya di SD, di SMP negeri beda banget. Karena tidak ada medsos ya, Pak. Paling waktu zaman saya di SMP itu ada dingdong. Tapi kita dibuatnya oleh ayah, begitu pintar ayah mengelola keuangannya. Ongkos dari Citayam ke Depok berapa? Dia bilang, dia tak pelajari dulu. Pelajaran ongkos Citayam adalah cuman 5.000 naik angkot pulang pergi. Waktu saya cuman berapa ya, 100 perak apa? Tahun 70-an. Dikasih uang pas-pasan bener. Jadi untuk transport plus jajannya, sebatas jajan, tidak boleh lebih banyak. Itu bicara manajemen keuangan kepada anak kita. Jangan dikasih lebih. Ya, kalau kasih lebih nanti mampir dia. Lebih mampir. Ya, kalau mampirnya ke Majelis Taklim keren. Kan ke Majelis Taklim bocah. Ya. Pasti kalau zaman kemarin tuh, kalau sekarang masalahnya pulsa, masalahnya internet dan seterusnya. Jadi itu salah satu manajemen keuangan buat anak-anak kita, jangan kasih lebih, karena kasih lebih bisa lewat dari garisnya. Nah, saya nggak bisa main sama sekali, apalagi di jam sorenya habis maghrib ada jadwal ngaji yang wajib hadir oleh bapak. Tuh, saya di SMP negeri, tapi dibuatnya nanti habis maghrib kamu ngaji di sini, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kata Imam Zarkasi, semua itu nanti tinggal bagaimana kita memperlihatkan yang baik-baik. Makanya Bapak, anak-anak kalau lagi ada waktu ajak jalan kemana nih? Ya, jalan, jangan diajak ke pasar dan ke mall. Jangan diajak jalan-jalan ke shopping center. Kalau jalan-jalan mereka, kita ajak ke tempat-tempat yang memang mempengaruhi. Ada teman-teman ini tahadus bin nikmah, Pak. Tahadus bin nikmah itu menceritakan nikmat yang Allah berikan. Ada teman-teman sampai heran, Ustadz, anaknya semua digontor. Iya. Kok bisa? Kok bisa, Ustadz? Anak saya baru 1 tahun lari dari pondok. Saya bilang, ya pertama tadi saya kondisikan terus. Dari mulai 3 bulan bayi, itu sudah saya bawa ke pondok. 1-2 tahun mulai kenal di lingkungan, saya bawa ke pondok, ngelihat acara.
Nih besok ada panggung gembira nih, saya datang sama anak saya yang kecil-kecil, lihat nak masuk ke dalam. Itu ada si Bontot sekarang itu kelas 4 SD, kata dia bilang apa? Aku pengen cepet-cepet tamat di SD, kenapa? Aku mau masuk pondok, begitu Pak. Jadi kita bawa, kita perlihatkan yang memang nanti menjadi sebuah pemikiran pembentukan pemikirannya. Jadi jangan dilepas gitu. Karena dari TK sampai SD saja, sampai SMA saja yang dikawal, nanti sudah perguruan tinggi kan? Ya insya Allah sudah, insya Allah. Nah ini nanti jangan sampai kita perlihatkan terus yang mewah-mewah. Ya kita kan sulitnya beda dengan bapak dan orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu kalau potong ayam kita dikasih cekernya. Nggak boleh makan rempola ya Pak? Boleh nggak makan empela? Boleh nggak? Nggak boleh. Malah dikasih mistik, dikasih bau-bau yang nggak bagus. Artinya nanti kalau makan empela jadi gede ambek, kata orang Betawi. Gede ambek dah mesti pemarah nggak bagus nak. Jadi jangan makan itu. Kalau karena dibalik, kita makan tempe, anak-anak makan ayam, jadi susah memang. Itu juga salah satu itu. Terus yang berikutnya, kita sering perdengarkan yang bagus-bagus, ya kita sering perlihatkan yang bagus-bagus, dan perasaan itu kalau kita lagi ribut sama istri dan sama keluarga, jangan sekali-kali di ruang keluarga. Kita punya kamar, masuklah ke kamar, dialoglah sama istri. Ini dialog di depan kamar sama anak-anak lagi pada wah seru filmnya, begitu kan? Jadi makanya di rumah itu ada dapur, ada kasur, ada ruang keluarga, ada ruang tamu. Itu nanti hal-hal yang sensitif, makanya sampai diatur ketuk pintu kalau dia masuk kamar kita pada usia tertentu. Itu kenapa? Karena nanti dia melihat dia melihat sesuatu yang tidak elok, itu akan menjadi pembelajaran, menjadi pembentukan jiwanya. Jadi tampil prima terus Pak di depan anak-anak, tampil rapi terus. Jadi ada aurat minimal, ada aurat maksimal. Kalau di dalam ada aurat minimal sama anak-anak. Nah insya Allah dengan Bapak ajak anak-anak ke objek-objek yang menarik dan syar'i, insya Allah akan terbentuk. Nah makanya anak saya alhamdulillah itu semuanya masuk ya, karena saya keluyuran mulu kan Pak ya, tiap bulan umroh. Ada anak via Turki 12 hari, tiap umroh kadang-kadang ke Mesir 15 hari. Jadi sebulan di rumah cuman berapa hari saya, anak-anak berarti nggak bisa ngeliat saya. Makanya saya titipkan kepada para ulama, kepada para guru untuk memberi, ya kalau guru kan nggak ada yang, kalau ibu-ibunya ustazahnya kan pasti berjilbab gitu, tampil di depan anak-anak kita. Ustaznya juga pasti pakai rapi gitu, pakai sarung rapi gitu, tidak sembarangan. Nah ini memang problema kita sekarang terkait dengan medsos yang luar biasa. Jadi insya Allah itu cara-cara kita mencoba mengkondisikan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Tetapi sekarang bapak ibu juga jangan terus anak dimasuk ke pesantren tidur mulu pulang. Ya jangan terus berpikir begitu masuk pesantren jadi kiai gitu. Enggak lah Pak. Yang penting sudah kita bekali, sudah kita kasih makanan akalnya, makanan ruhnya yang terkait dengan ibadah dan materi pelajaran-pelajarannya itu yang terkait dengan pembentukan mentalnya. Alhamdulillah dari ini sekali lagi sekedar tahadus bin nikmah, anak saya itu yang sekarang abangnya nih diterima di UI pasca sarjana setelah dari pondok Gontor itu. Gontor S1 di Gontor, sekarang pasca sarjana di UI Depok, UI Salemba. Dan dia sekarang juga setelah dari sana berpikir gimana ya biar aku nggak pulang pergi ya nih di Jakarta banyak lah. Sekarang dia dapat rumah gratis di Kuningan, ya sambil kuliah. Ke Salemba kan nggak jauh kalau dari Kuningan. Kalau di Citayam bawa motor capek, naik kereta, sampai di sana tidur jadi nggak kuliah, capek bener kan. Kayaknya sekarang dia di HRD di sekolah elit di Kuningan,
Kemudian jadi nggak minta uang bensin lagi Pak. Malu dia minta uang bensin. Malulah saya kata sama Abi, minta mulu. Saya mau mandiri. Nah itu salah satu yang tadi saya kondisikan tamat SD langsung saya kirim ke sana. Sampai sana nangis saya Pak. Kenapa nangis? Karena begitu sampai di pondok itu kan kondisi anak-anak pada nyuci semua tuh sendiri-sendiri, nggak ada yang dicucikan. Malah kalau ada pakai laundry itu diledek teman-temannya. Ini anak mama nih, ini anak papa nih. Sampai di sana saya baru 3 hari kan teman itu bilang sama saya, Bi, aku mau nyuci dulu ya. Air mata saya mengalir. Di rumah ngapain dia? Sepatu buka lempar, jah. Baju, Tapi sampai di pondoknya baru 3 hari bilang sama saya, Bi, aku mau nyuci dulu. Nah, nangis saya. Nah, itu karena dia lihat teman-temannya pada nyuci, pada gosok, pada ngelipat baju. Ya kalau di rumah nggak bisa. Ya kalau bapak bisa, kayak teman saya di Jogja, anaknya 4 Pak, tapi bangun subuh, anak usia 4 tahun dibangunkan, dimandikan langsung, siram. Berapa tahun? 6 tahun disiram pagi-pagi. Masa setelah SMP nggak lagi, begitu bapaknya langsung kabur dia. Ya, jadi kalau bapak bisa bangunkan pagi, ya nggak apa-apa, nggak dititipkan di asrama. Tapi kalau nggak apa-apa nggak bisa bangunkan pagi, ya titipan. Kalau di pondok nggak bangun, oh seember air. Ya, ini dia nih, ini pagi-pagi disiram, kalau nggak biar disiram. Ya karena kan bisa bangun pagi jadinya. Gitu udah bangun, bapaknya dehem sudah bangun. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu memang. Jadi mereka harus diperlihatkan terus yang baik-baik, diperdengarkan terus suara yang indah. Lah kalau dia dengar Qur'annya tiap hari, dengar lagu kagak betah. Ada salah satu teman begitu naik angkot Pak, karena biasanya dengar Qur'an terus, naik angkot dia dengar musik. Bang, bisa nggak musiknya diberhentikan? Siapa kamu? Marah supirnya. Begitu supirnya marah, bang berhenti bang, saya turun sini. Turun dia. Kenapa? Kupingnya nggak kuat dengerin musik, nggak kuat. Tapi kalau surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, anjay benar dia. Nah, itu yang penting di situ. Selama 13 tahun, ayo terus kita perlihatkan, kita perdengarkan, kita berikan perasaan-perasaan yang indah kepada mereka. Insya Allah ketika perasaan yang tidak indah, sekedar ngomong kotor aja dia langsung bulu kuduknya merinding. Kenapa? Gue nggak pernah dengar suara kayak gitu. Sekedar dia mendengar bentakan aja dia kaget, kok ngomongnya kasar banget gitu. Nah, jadi kayak gitu. Makanya kalau kita bisa, bismillah, diri bangun pagi. Tadi teman saya di Jogja, anaknya nggak ada yang mondok, semuanya 4-4-nya, semuanya pondokan bapak dan ibunya, semuanya masuk UGM 4-4-nya. Keren banget kan, militansinya begitu hebat. Nah di sini Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kalaupun anak-anak sudah selesai, ada cucu kita. Cucu adalah anak kita, bukan siapa-siapa. Insya Allah kita bangunkan sama kakek, sama-sama pagi-pagi. Demikian Pak ya, hapunten, nun sewu, sudah habis waktunya.